Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi ya, Nery Andi Setiawan di channel Nery Andi Lives. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai iklan, slogan, dan poster. Oke, mari kita lanjutkan ya materinya mengenai slogan, iklan, dan sama poster ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai iklan ya. Apakah iklan itu? Iklan itu diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak ya. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini adalah iklan itu sebagai sarana untuk membujuk orang lain ya, untuk memberikan sebuah promosi atau mengajak seseorang untuk memakai atau membeli produk yang kalian iklankan ya. Jadi orang-orang sales itu biasanya punya bahasa iklan yang bagus karena mereka bisa mempengaruhi orang lain ya. Jadi bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya seseorang pembeli untuk tertarik bahkan mau atau rela untuk menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Jadi itu adalah pengertian dari iklan. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi iklan ya. Di sini ada beberapa fungsi iklan yang sudah saya tuliskan ya, dan saya sudah menyebutkan ada 4. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial ya. Bisnis komersial itu maksudnya apa? Yaitu bisnis yang menjual barang atau jasa kepada masyarakat umum, yaitu namanya bisnis komersial. Yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Jadi fungsi iklan itu biasanya kan kalau kalian menemukan kayak lowongan pekerjaan, di sana kan biasanya merekrut tentang karyawan. Jadi di sana fungsinya adalah untuk merekrut karyawan ya. Jadi iklan di sini itu digunakan. Yang ketiga adalah bagi pemerintah, yaitu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi iklan ini juga mempunyai fungsi sebagai salah satu sarana untuk pemerintah ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya ya mengenai sebuah layanan. Misalnya KB ya, misalnya 2 anak cukup, itu juga salah satu termasuk iklan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya ya, yaitu bagi orang per orang, yaitu untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi yang seperti yang saya bilang tadi. Fungsi daripada iklan adalah untuk mempengaruhi atau membujuk atau mengajak seseorang untuk mengadakan atau untuk membeli atau menggunakan sebuah jasa atau produk dari orang lain. Jadi fungsinya sudah tepat di sini. Oke, selanjutnya ini saya berikan sebuah contoh dari iklan ya. Misalnya ini membaca untuk meraih prestasi ya. Perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan kebudayaan bangsa ya. Ini adalah salah satu bentuk daripada iklan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya agar mau untuk hobi dalam membaca ya, karena membaca akan memberikan banyak hal selain untuk meraih prestasi kalian, meningkatkan prestasi kalian, juga digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dari kalian yang membaca. Oke ya, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai slogan ya. Slogan ya, pengertian slogan. Apakah slogan itu? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar, tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Jadi slogan itu hampir sama dengan motto atau semboyan dengan kata lainnya ya, jadi bersama ya. Pada umumnya iklan itu disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, dan suara ya. Jadi ini tadi maksudnya adalah tambahan daripada iklan yang tadi ya. Jadi berbedanya dengan slogan yang seperti ini ya. Slogan itu biasanya dengan kata-kata ya, juga bisa dengan gambar sih, juga bisa aja. Oke ya. Selanjutnya contoh daripada slogan di sini, yang pertama adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama ya. Yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Jadi ini saya sebutkan beberapa contoh daripada slogan. Yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Slogan ini biasanya berisi tentang kalian ingin meraih prestasi kalian ya. Jadi ini adalah 3 contoh slogan yang bisa saya sebutkan ya untuk kalian. Silakan kalian bisa pelajari ya.
Oke, semuanya slogan itu rata-rata digunakan untuk hal yang positif ya, atau hal yang meningkatkan kemampuan kita, atau hal untuk meningkatkan motivasi kita ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai poster ya. Apakah poster itu? Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum ya. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak umum ya. Jadi poster itu memberikan sebuah informasi pada masyarakat ya mengenai suatu ide, hal baru atau hal yang penting kepada masyarakat. Biasanya poster itu isinya itu biasanya singkat, jelas, padat dan dimengerti oleh masyarakat. Biasanya langsung mengena pada orangnya. Kalau bisa langsung mengena pada hatinya ya. Maksudnya pada hatinya itu langsung pada pikirannya dan dia tergerak untuk melakukannya atau untuk mengerti apa yang dimaksud dengan poster itu. Jadi poster itu nggak usah terlalu bertele-tele ya, karena poster yang baik itu singkat, jelas dan mudah dipahami. Oke ya, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai poster ya. Poster itu mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Pastikan, jadi kalau ada gambarnya bagus, kata-katanya juga harus mengikuti ya. Poster itu lazimnya itu biasanya dipasang di tempat umum. Ya iyalah, masa di kuburan? Kalau di kuburan kan nggak ada yang lihat nanti ya, jadi pasti ada di tempat umum. Kemudian poster itu hampir sama dengan iklan atau slogan dan hal bahasanya. Jadi diingat-ingat, bahasa dalam poster itu harus singkat, padat dan jelas dan mudah dimengerti ya, nggak bertele-tele. Poster itu menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik dan lengkap. Sudah saya bahas kan di sebelumnya. Iya, bisa dipahami kan, mengerti kan? Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ya, ini adalah contoh poster yang dibuat oleh Polri ya, Polisi Republik Indonesia ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Di sini kita bisa lihat kalau di sana gambarnya ada gambar tangan yang menunjukkan kalau ikut sertaan dari masyarakat untuk mau melaksanakan apa yang dimaksud dengan Polri, yaitu pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Bisa kalian lihat seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa soal pendalam materi. Saya punya 5 soal. Kalian nanti bisa kalian kerjakan ya, kalian kerjakan. Bisa kamu kerjakan, langsung komen di bawah link video saya ini di channel YouTube saya ini. Jadi kita bisa diskusi. Oke ya, nomor pertama, semuanya semuanya soal ini sudah ada di pembahasan saya tadi. Jadi kalian cuma tinggal mengerti dan juga tinggal memahami, ulang aja. Yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan iklan kan sudah ada, sudah saya jelaskan tadi kan. Yang kedua, apa fungsi iklan juga sudah ada kan. Ketiga, di mana saja iklan itu bisa kamu temukan, ini benaran ya. Nomor 4, bagaimana fungsi iklan bagi pemerintah dan perusahaan sudah ada kan, sudah disebutkan tadi. Nomor 5, apa persamaan iklan, slogan dan poster kan juga sudah kan, saya sebutkan tadi. Oke ya, kalian sudah paham kan? Sekarang sudah mengerti kan? Oke. Terakhir dari saya ya, terima kasih banyak karena sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kemajuan channel saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa subscribe ya, jangan lupa bisa nyalakan loncengnya ya, jangan lupa ya diklik tanda like-nya. Kalian juga bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya, jangan lupa di share ya, di share.